Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kayaknya lagi di pesawat, Pak. Wah, luar biasa nih. Nggak, nggak datang dulu ya ke kampus ya. Saya juga tidak ke kampus, Pak. Oh gitu. Kebetulan lagi di luar nih, lagi di perjalanan, jadi melipir dulu deh. Berarti kita seperjalanan, Pak. Tidak ke kampus hari ini, Pak. Oh, tapi belum tentu sejalan ya. Beda, Pak. Kalau Tujuannya jalan beda saya, ya. iya, jalan saya jalan mana, Pak? Bapak kemana ya? Beda. Gimana nih rencana tahun barunya nih? Mau bakar Pak, apa? rencana tahun baru saya insya Allah ya mau bakar apa ya, Pak? Ya masa rumah saya bakar biar rame ya, Pak. Waduh. Sore, Pak. Sore, sore. Halo Mas Reja. Sore, Pak. Kayaknya Kampus mau bakar aman Mas aja, Pak. Reja. Oh, itu suara siapa tuh? Mas Soleh, Pak. Ini belum belum banyak yang kumpul nih. Kita masih tunggu yang lain ya. Kalau dari sini suara saya jelas kan ya? Kebetulan jelas sekali, Pak. Memang posisi Aman ya Bapak berarti ya. di jalan mana, Pak? Kalau di jalan gunung ya mungkin agak putus-putus, Pak. Enggak khawatir nanti takut ada yang lewat-lewat gitu Jan. Jadi berisik. Aman sementara aman. Aman ya sementara. Oke, baik. Tapi kalau yang lewat cewek, waduh, repot, Pak. Saya yang berisik itu. Oh salah ya. Iya bisa jadi, Pak. Ingat ya nggak boleh catcalling ya. Catcalling ya. Siap, siap, siap. Ini yang mau presentasi mana nih? Mas Fajar nih belum belum hadir kayaknya. Sore Pak Pram. Sore Mas Doni. Ini kelompok. Oh, Mas Doni sama ini ya, Mas Fajar ya, satu kelompok. Waduh, mantep baru perjalanan pulang, Pak. Kelompoknya Fajar sama siapa nih? Sama Mas Ridwan ya? Yang sekelompok sama Mas Fajar siapa nih? Ada nggak? Datang nggak? Oh, nih Ada Mas Fajar hadir. tinggal kurang 5 sisa Pak. Oh gitu. Gimana Mas Fajar mudik? Bukannya emang udah di Jogja? Iya Pak, di Jogja saya Pak. Macet ya? Mbak jam kantor sih Pak. Oh, Jakarta ya. Kemarin videonya lagi ini, lagi di tengah sawah kelihatan itu. Iya Pak, kalau dari kantor ke rumah kan saya kerjanya
di kota, pulangnya ke desa, Pak. Jadi Oh gitu. melewati gunung turuni lembah, Pak. Oh, oke Kayak oke. Ninja Hattori. Ninja Ya, Hattori. itu. Inspirasi 1 ya? jam, Pak, dari kantor ke rumah, Pak. Oh, lumayan ya, jauh juga ya. Kulon Progo, Pak, kalau tahu. Pak. Oh, Kulon Progo rumahnya. Iya ya, wajar sih jauh itu naik gunung itu. Iya, Pak. Mas Fajar kelompoknya sama siapa aja? Saya 4 orang, Pak. Sama Mas Doni, sama Mas Ridwan, sama Mas Esa, Pak. Sama Mas Esa. Eh, Gimana Mas Esa bisa dihubungi atau mau lanjut aja nih? Ini baru di jalan, Pak. Oh, masih di jalan. Kamu masih udah bisa. Nih yang 3 timnya udah bisa nih. Bisa sih, Pak. Tapi kalau dilengkapin lagi gimana, Pak? Mungkin jam 5.30, Pak. Mungkin ditunggu sebentar. Oke, kita tunggu sebentar ya. Baik, Pak. Oke, baik. Buat teman-teman yang lain yang udah presentasi, makalah PPT-nya itu dikirim ke ini ya, ke apa e-learning ya, dikumpulkan ke e-learning. Di submit, Pak. Iya, disubmit ke e-learning. Itu yang udah presentasi. Buat kelompok Reja sama Pak Soleh ya, sama ya, dikirim di e-learning. Kan di e-learning ada assignment-nya. Nah, itu ditambahin aja di attach ke sana. Siapa? Oke, thank you. Ini tampaknya pesertanya sedikit nih ya.
udah pada sibuk mudik kayaknya nih. Sini saya cuma lihat ada 7 ya, ada 6 berarti. Nah, saya sudah tambahkan ya, untuk absensinya bisa isi di kolom chatting. Sudah saya sertakan daftar hadir ya.
Halo, Mas Doni. Halo, Mas Ridwan. Halo Mas. Oke, ada semua nih. Halo, Mas Doni. Halo, Mas Doni. Suaranya nggak muncul, Mas. Halo, halo. Oke, aman. Oh, aman. Berarti headset saya yang bermasalah, suaranya nggak keluar. Oke, siap. Silakan, Mas. Halo, Pak Pramanan. Halo, Pak. Iya, siap. Ada apa Pak Fajar? Ya lo, Iya, Pak, ini bisa dimulai aja, Pak. Ini Mas, sudah saya lengkap. barusan tak hubungin nanti sambil jalan, Pak. Oh iya, oke, siap. Silakan. Nah, tes ya Mas Fajar. Aman, Mas. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore teman-teman mahasiswa dan Pak dosen Pak Pramana. Untuk sore kali ini, kelompok 3 akan presentasi tentang cybercrime, di mana kelompok 3 ini ada Mas Atta Esa, saya sendiri, Fajar Kurniadi, dan Ridwan Prasetya. Terkait untuk cybercrime ini, kami membahas tentang teori, contoh kasus, solusi penyelesaian, dan undang-undang yang terkait. Langsung saja untuk yang pertama kami latar belakangi terkait dengan cybercrime. Cybercrime sendiri adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama dengan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Di negara-negara maju, kasus kejahatan seperti ini juga marak, tidak hanya terjadi seperti di Amerika dan di Eropa, namun juga di negara berkembang yang ada di Asia dan Afrika. Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Untuk yang sejarah cybercrime, kejahatan cyber yang pernah terjadi, yang pertama kali ditemukan pada tahun 1988 dengan istilah cyber attack. Nah, saat itu seorang mahasiswa berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang dapat menyerang program komputer dan dapat mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung di internet. Terus menurut Organization of European Community Development atau OECD, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu data. Artinya semua bentuk tindakan yang dilakukan secara tidak sah menggunakan komputer, terutama untuk mengakses, mengirimkan, atau memanipulasi data merupakan suatu tindakan kejahatan cyber. Nah, menurut Andi Hamzah, dalam bukunya, yaitu aspek-aspek pidana di dalam komputer, di bidang komputer, pada tahun 1989 mengartikan cybercrime sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum, dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Adapun definisi lain mengenai cybercrime yaitu digagas oleh Dirasa di tahun 2002, mendefinisikan cybercrime sebagai aksi kegiatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Yang kedua, Tiffany di tahun 2000 memberikan definisi cybercrime yaitu kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Nah, untuk di jenis-jenis cyber ini akan dibacakan Saudara Fajar Kurniadi. Monggo Mas Fajar dilanjut. Siap, terima kasih atas waktunya, Mas Doni. Di sini saya mau melanjutkan terkait jenis-jenis cybercrime. Di sini
untuk yang pertama di unauthorized access, yaitu suatu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah. Nah, jadi mungkin seperti hacking gitu ya, saya jadi menyusup langsung ke sistem tidak sah atau tidak tanpa izin dari si pemiliknya atau yang mengelola sistem tersebut. Nah, terus yang kedua di sini untuk jenis cybercrime-nya ada illegal content, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar atau tidak etis. Itu contohnya seperti penyebaran pornografi gitu ya. Jadi untuk illegal content untuk saat ini mungkin sudah beredar juga di sekitar kita atau di berita-berita ya. Untuk yang ketiga yaitu penyebaran virus secara sengaja atau biasa kita sebut dengan malware ya di sebuah komputer gitu. Jadi dari mana dapatnya virus tersebut. Untuk penyebaran ini umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui email. Jadi biasanya dikirimkan, lalu si penerimanya mendownload suatu aplikasi atau suatu file ya yang mengandung sebuah virus. Nanti virusnya akan setelah di-download akan masuk ke komputer atau ke device. Nanti dia akan diekstrak atau dibuka. Nah, itu nanti bisa menyebar di perangkat tersebut. Oke, lanjut, Mas. Oke, untuk yang selanjutnya di sini ada data forensik. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi yang memiliki situs berbasis web, atau biasanya juga ada suatu kejahatan terkait data forensik ini ya. Jadi di mana mungkin kita ambil contoh suatu informasi lowongan pekerjaan, lalu ada orang yang mendaftar, dan sedangkan itu lowongannya palsu, terus si penipu ini dia berhasil mendapatkan dokumen dari si pelamar, lalu dia kirimkan surat untuk konfirmasi lamaran pekerjaan, dan nanti bisa ditipu lah ya, dengan diiming-imingin atau ya bisa membantu dengan bayar sekian gitu. Jadi si penipu ini memasukkan dokumen perusahaan gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini ada cyber espionage, sabotase, dan extortion. Untuk kejahatan ini memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain yang memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotase dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan perusahaan terhadap suatu data. Kita selanjutnya di sini ada cyber stalking. Kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan secara berulang-ulang. Kejahatan tersebut menyerupai teror yang ditunjukkan kepada seseorang dengan memanfaatkan internet. Jadi untuk saat ini banyaknya media sosial ya, jadi orang bisa berkomunikasi, bisa mengirim pesan. Jadi itu ada memungkinkan sebuah cyber stalking itu terjadi di media sosial, atau mungkin banyak kasusnya di media sosial. Untuk yang selanjutnya di carding, kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain untuk transaksi perdagangan di internet. Jadi kita mencuri sebuah nomor dari kartu kredit seseorang, lalu digunakan untuk belanja atau kita untuk membeli barang di marketplace, di online shop gitu ya, untuk digunakan lainnya.
Jadi mungkin bisa disarankan kita mencuri nomor kredit seseorang lalu disalahgunakan gitu. Untuk yang terakhir di sini ada cyber terrorism, yaitu kejahatan yang mengancam pemerintahan atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintahan atau militer ya. Jadi suatu seorang yang dia melakukan hacking ke suatu situs pemerintahan atau militer itu bisa disebut dengan cyber terorisme. Dia mengancam keamanan negara atau biasanya kita sebut dengan kedaulatan ya. Siapa yang berani memecah belah kedaulatan, nah itu bisa disebut dengan teroris. Gitu. Lanjut, Mas. Oke, di sini ada double ya. Mohon maaf, sebelumnya ini kita lanjutkan di hijacking. Itu merupakan kejahatan pembajakan hasil karya orang lain. Yang terjadi adalah software piracy. Ya, ini pembajakan hasil karya orang lain tuh bisa diambil contoh seseorang dia membuat suatu aplikasi, dia berbayar atau subscriber gitu ya. Terus ada seseorang yang membuat cracknya untuk digunakan secara gratis oleh seseorang yang mendownload. Nah, untuk mendownload itu dia juga nanti mendapatkan keuntungan dia untuk direct ke beberapa link gitu ya. Mungkin juga teman-teman sudah pernah lah menggunakan atau seperti yang saat ini kita gunakan ya seperti Windows atau software lainnya itu ya. Dan untuk yang terakhir di sini ada hacking dan cracker. Cracker ini sebenarnya adalah hacker yang memanfaatkan kemampuan untuk hal-hal yang negatif. Untuk aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan akun, situs website, penyebaran virus, pelumpuhan hardware. Nah, jadi untuk pelumpuhan hardware ini dia bisa membuat suatu perangkat itu menjadi overload atau perangkat tersebut menjadi bermasalah. Nah, karena nanti setelah itu mungkin dibuat overload si suatu perangkat, kita ambil contoh si server itu kita buat menjadi overload, otomatis resource dari server tersebut tidak mencukupi atau dia tidak mampu untuk menahan load segitu besarnya, lalu untuk server tersebut nanti akan mengalami hang. Oke, silakan dilanjut, Mas. Untuk contoh kasus 1, monggo bisa dilanjut Mas Ridwan. Baik, terima kasih Mas Doni, Mas Fajar. Selamat sore Pak dosen. Sore. Untuk contoh kasus pertama itu penyerangan terhadap jaringan internet, situsnya KPU. Nah, ini terjadi di tahun 2009. Nah, pada awalnya jaringan internet di Pusat Tabulasi Nasional Komisi Pemilihan Umum sempat mati atau down di beberapa kali untuk tempo waktunya. KPU menggandeng kepolisian untuk mengatasi hal tersebut. Cybercrime kepolisian juga dapat membantu, juga sudah membantu domain kerjasamanya antara KPU dengan kepolisian. Kata Ketua Tim Teknologi Informasi KPU, Husni Fahmi di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, tanggal 15 April 2009. Dan menurut Husni, tim kepolisian pun sudah mendatangi Pusat Tabulasi Nasional KPU di Hotel Borobudur Jakarta Pusat. Mereka akan mengusut adanya dugaan kriminal dalam kasus kejahatan dunia maya dengan cara meretas. Dengan kutipan, kami sudah melaporkan semuanya ke KPU. Cybercrime sudah datang, ujarnya. Lalu sebelumnya, Husni menyebut sejak 3 hari dibuka, pusat tabulasi berkali-kali diserang oleh peretas. Sejak hari lalu dimulainya perhitungan tabulasi. Sampai hari ini, kalau dihitung-hitung sudah lebih dari 20 serangan, kata
Pak Husni. Seluruh penyerangan itu sekarang seluruh penyerang itu sekarang, kata Husni, sudah diblokir alamat IP-nya oleh PT Telkom. Tim TI KPU bisa mengatasi serangan karena belajar dari pengalaman 2004 yang lalu. Memang sempat ada yang ingin mengubah tampilan halaman tabulasi nasional hasil pemungutan suara milik KPU, tetapi segera kami antisipasi. Nah, dari kasus-kasus di atas memiliki modus untuk mengacaukan proses pemilihan suara di KPK. Motif kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindak murni kejahatan. Hal ini dikarenakan pada penyerangan dengan sengaja untuk melakukan pengacauan pada tampilan halaman tabulasi nasional pada saat hasil dari pemilu. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis data forensik, hacking cracking, sabotage, dan extortion atau cyber teroris. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pemerintahan, agensi government, atau juga bisa disebut agensi properti. Dari kasus pertama ini ada solusi penyelesaiannya dan berikut ini cara menanggulanginya. Next, Mas. Yang pertama, kriptografi, seni menyandingkan data. Data yang dikirimkan disandingkan terlebih dahulu sebelum dikirim melalui internet di komputer tujuan. Data dikembalikan ke bentuk aslinya sehingga dapat dibaca dan dimengerti oleh penerima. Hal ini dilakukan supaya pihak-pihak penyerang tidak dapat mengerti isi data yang dikirim. Yang kedua, itu ada internet firewall untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internal. Firewall ini dapat bekerja dengan dua cara. Yang pertama menggunakan filter dan proxy. Lalu untuk firewall filter menyaring komunikasi agar terjadi seperlunya saja. Hanya aplikasi tertentu saja yang bisa lewat dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa berhubungan. Lalu firewall proxy berarti mengizinkan pemakaian dalam untuk mengakses internet seluas-luasnya. Tetapi dari luar hanya dapat mengakses satu komputer tertentu saja. Selanjutnya menutup servis yang tidak digunakan. Lalu untuk selanjutnya adanya sistem pemantauan serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau intruder atau adanya serangan. Lalu masih ada lagi melakukan backup secara rutin. Adanya pemantauan integritas sistem, misalnya pada sistem Unix ada program Tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Selanjutnya perlu adanya cyberlaw. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Dan selanjutnya perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi
tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Untuk selanjutnya Mas Atta Esa. Mas ini untuk UU terkait kasus 1 Mas. Oh, masih UU terkait 1 ya. Oke. Untuk kasus pertama itu terdapat undang-undang yang telah diatur yang berkaitan dengan kasus yang 1 tadi. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagai dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Lalu untuk hukuman, salah satu pasal yang disangkakan pada pasal 50 yang ancamannya pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta. Mas Isa udah hadir? Mas Esa. Mungkin belum join Mas. Oke, saya lanjutkan aja untuk kasus yang kedua. Contoh yang kasus kedua ini kejahatan kartu kredit yang dilakukan lewat transaksi online di Yogyakarta. Nah, pada kasus kedua ini di daerah Polda Istimewa Yogyakarta menangkap 5 kader dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga dengan yang dilakukan mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung, yaitu Bay alias Sam. Akibat perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar 15.000 dolar, sekitar 70 juta. Nah, para kader beberapa waktu lalu juga menyadap data kartu kredit dari 2 outlet pusat perbelanjaan yang cukup terkenal. Caranya, saat kasir menggesek kartu pada waktu pembayaran, pada saat data berjalan ke bank-bank tertentu itulah data dicuri. Akibatnya banyak laporan pemegang kartu kredit yang mendapatkan tagihan terhadap transaksi yang tidak pernah dilakukannya. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan kartu kredit oleh orang yang tidak berhak. Motif kegiatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan si penyerang dengan sengaja menggunakan kartu kredit milik orang lain. Kasus cybercrime ini merupakan jenis carding. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik against property. Solusi penyelesaian kasus yang kedua ini ada beberapa cara untuk menanggulanginya. Yang pertama, perlu adanya cyberlaw. Cybercrime belum sepenuhnya terindikasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus, mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Perlunya dukungan lembaga khusus ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap, atau plain text diubah menjadi ciphertext
untuk meningkatkan keamanan authentication penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Nah, undang-undang yang terkait di dalam kasus kedua ini dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait tentang ITE. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Nah, hukumannya para pelaku bisa dijerat dengan pasal 378 dan atau pasal 30 ayat 1 atau dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Ancaman hukumannya semua rata-rata di atas 5 tahun. Nah, terima kasih untuk sebagai penutup presentasi dari kelompok 3. Saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan untuk hasil presentasi. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas dalam presentasi kasus cybercrime ini, monggo bisa mulai dari teman-teman. Sekiranya tidak ada, jika saya tutup. Saja teman-teman dan Pak Pramana, terima kasih. Monggo bisa ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan buat teman-temannya yang mau ditanyakan terkait cybercrime ya. Nah, menurut saya materi ini bagus ya, apalagi buat teman-teman nih. Teman-teman kan banyaknya ya bermain di dunia digital, gitu ya. Atau kalian teman-teman nih sebagai seorang yang membuat gitu ya, yang monitoring bahkan maintenance aset digital ya, sehingga cybercrime ini dengan banyaknya modul serangan ya itu sudah mencakup kemampuan teman-teman nih. Kira-kira di sini ada yang ingin kita diskusikan ya. Silakan. Atau mungkin dari teman-teman ada yang mau discuss tentang kasus, silakan. Pak Soleh, gimana ini Pak Soleh? Lagi di London Pak Soleh. Ini gimana ini Pak Soleh? Mau tanya nggak atau diskusi? Mau nanya apa ya? Nah, tadi nggak memperhatikan ini. Oh, diperhatikan mata sampai merem-melek ini. Ini yang lain dulu. Coba untuk kawan-kawan yang lain. Gimana? Nggak ada dari teman-teman? IPSA ini siapa ya? Itu si masih sah kayaknya Pak. Oh, oke. Thank you. Baru pakai HP, Pak. Maaf, Pak. Oke. Mas Rifki Setiawan, gimana Mas Rifki? Halo Mas Rifki, hadir? Mas Inggih, gimana ini Mas Inggih? Mas Reza? Halo Mas Reza? Kayaknya nggak ada orang ini Pak. Ini orang-orangnya udah pada sibuk nih kayaknya. Pada Maghrib paling, Pak. pandangan ya Pak. Besok. Oke, siap. Kalau gitu dari saya aja ya.
Ini Itu ada. ada Pak di chat, Pak. Oh nih, Mas Soleh nih tanya. Oke, siap, Pak. Ini kita tabung dulu ya. Pak, Ya, tutup share screen dulu ya. Saya stop ya. oke, oke. Nih, sama satu dari saya deh. Gimana, saya boleh nanya nggak nih? Boleh, Pak. Boleh, Pak, silakan. Kalau kami nggak bisa jawab ya nanti dibantu jawab juga, Pak. Yang banyak, Pak, yang banyak, Pak. Oh gitu ya. Oke, pertanyaan dari saya ya. Gimana sih pandangan kalian terkait tadi kan teman-teman presentasikan bahwa ada hacker sama cracker gitu ya. Yang satu ini merusak kayak gitu ya, yang disebut cracker gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya Bjorka, nah teman-teman tahu kan kasusnya Bjorka. Nah, menurut teman-teman dia termasuk ke dalam hacker atau cracker gitu ya. Dan kalian mendukung nggak sih dengan adanya kegiatan tersebut? Oke, siap, Terima Pak kasih. Pramanan. Terima kasih. Oke. Ini ada 2 jawaban tuh Mas Fajar. Kalau menurut saya. Gimana, Mas Doni? Sepertinya pandangannya ada 2 jawaban itu. Dari sudut pandang Bjorka sendiri bisa membuka atau menghack itu untuk mencoba keamanan atau sudah secure atau lemah belum situs-situs atau data-data pemerintah Indonesia. Itu salah satu positifnya tuh bisa tahu udah secure atau lemah belum. Tapi kalau secara pandangan pemerintah atau pandangan masyarakat ya tahunya itu negatif gitu karena membukanya data-data rahasia punya masyarakat Indonesia atau negara gitu. Mungkin kalau dari sisi positifnya kita bisa tahu tingkat level keamanan di negara kita gitu ya, Mas ya. Betul sekali. Oke, mungkin nanti bisa dijabarin dua-dua, Mas. Kita nanti bagi sama dibantu sama Mas Ridwan juga. Halo, Mas Ridwan, masih hadir? Halo Mas. Oke, siap. Nanti dibantu, Mas, untuk yang Biorka. Sekarang apa nanti Mas? Tahun depan, Mas. Beneran ini Mas, ini baru adzan ini. Oke, siap. Ya, bentar lagi lah, Mas. Saya jawab di chat Mas tuh bisa dibaca. Udah dan maghrib belum ya di arah Jakarta Tangerang. Sini wes ya. Kalau daerah Jakarta masih belum. Baik Pak. Ini saya mencoba menjawab di chat Pak untuk sudut pandang saya atau kami teman-teman yang presentasi tentang cybercrime. Di peristiwa pembocoran data yang dilakukan
Biorka ini jadi momentum baik untuk pemerintah membereskan masalah keamanan cyber dan mengoptimalkan pelibatan talenta cyber lokal, Pak. Jadi kejadian ini bisa membagikan data pribadi dalam sinyal nyata berupa kritik membangun pada pemerintah dan berbenah untuk mengatur ulang prioritas keamanan perlindungan privasi. Nah, sekeliling juga telah dilakukan, Pak, agar secara berkala sistem keamanan kita bisa dikaji dan disempurnakan. Nah, secara pandangan hukum, membobol data jelas sangat melanggar hukum. Akibat perbuatan yang dilakukan Biorka, masyarakat juga menjadi korban atas eksploitasi data dan pembocoran data tersebut, Pak. Nah, mulai dari penggunaan layanan SIM internet, registrasi SIM card, hingga melibatkan kurangnya tanggung jawab pihak-pihak yang mungkin mengelola data. Nah, dalam kasus ini juga termasuk dalam undang-undang Undang-Undang ITE pasal 30 dan 31, Pak. Nah, dengan rincian bagaimana hukum mengatur tindakan delik tersebut masuk dalam pasal 30 UU ITE. Bunyinya bunyinya nggak disampaikan, Pak. Apa tuh bunyinya? Bunyinya setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau hukum atau dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Itu, Pak, pasal 30 Undang-Undang ITE tersebut. Mungkin Mas Fajar, Mas Ridwan, Marisa bisa punya pandangan lain terkait kasus Biorka, bisa ditambahkan. Jadi Mas Ridwan gimana, Mas? Ya, mau menambahkan sedikit tentang Biorka itu. Tadi sempat di ini ya, itu Biorka itu termasuk hacker atau cracker gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan saya itu sebelum si Biorka ini dia dapat data-data itu, tentu dia pasti akan melakukan penetrasi dari paling bawah terlebih dahulu. Mungkin dia melakukan penetrasi atau pengetesan celah-celah yang paling umum terlebih dahulu. Misalkan untuk mencoba-coba password, user password gitu. Sampai dia menemukan celah yang benar-benar fatal gitu. Jadi kalau disebut hacker, dia bisa disebut hacker dikarenakan dia bisa istilahnya mencari celah atau mendapatkan celah tersebut. Akan tetapi yang jadi permasalahan itu kan si Biorka ini dia menjual atau membagikan data hasil dari apa ya istilahnya pencurian data tersebut kepada publik atau ke orang yang mau beli gitu. Nah, itu bisa disebut cracker untuk mencari keuntungannya diri sendiri. Tapi ini juga dari sisi pemerintah atau pemilik data itu dia dapat suatu notif bahwa di sistemnya itu memang benar-benar belum aman. Dan saya rasa tidak akan pernah aman jika semuanya online gitu. Jadi kalau mau aman ya offline, tapi kan tidak mungkin itu terjadi. Makanya ya perlu upgrade knowledge, upgrade ilmu atau pengetahuan tentang teknologi masa depan. Itu aja sih.
Oke, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau menambahkan terkait biorka ini. Oke, Mas Doni, minta tolong nanti dibukakan slide kembali ya untuk pencegahannya nanti untuk pertanyaan dari Pak Soleh. Mungkin nanti kita bahas bareng-bareng juga, kita cross check kembali. Baik. Halo Pak Soleh, masih di London? Siap Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Ini ya Pak, mungkin dari yang sudah kita paparkan awal tadi, ini ada beberapa ya Pak. Ini kita ada beberapa contoh untuk mencegah ya atau untuk menghindari dari cybercrime tersebut ya Pak. Nah untuk yang pertama di sini ya itu ada kriptografi atau seni menyandingkan data. Nah, terus yang kedua di sini ada internet firewall, nah, ada untuk keamanan. Di sini yaitu ada bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Nah untuk filter ini firewall menjaring komunikasi agar terjadi seperlunya saja. Hanya aplikasi tertentu yang bisa lewat dan hanya komputer dengan identitas tertentu saja yang bisa berhubungan atau yang komputer tertentu yang bisa berkomunikasi. Nah, untuk firewall proxy berarti mengizinkan pemakai dalam untuk mengakses internet seluas-luasnya, tapi dari luar hanya dapat mengakses satu komputer. Jadi ada pembatasan gitu ya Pak untuk dari firewall ini. Nah, oke, selanjutnya di sini ada menutup service yang tidak digunakan. Mungkin kita ambil contoh dari sebuah mikrotik karena dia penting ya. Nah, di sana untuk mengakses perangkat tersebut kita bisa dari beberapa service. Yang pertama dari SSH, Telnet, dan Winbox, dan www atau dari website. Nah, untuk dari web itu kita gunakan yang sekiranya kita biasa gunakan itu. Kalau kita biasanya gunakan dengan Winbox, mungkin untuk service yang lainnya bisa kita disable ya, atau kita izinkan hanya beberapa saja untuk mengurangi tindak kejahatannya ya Pak. Terus selanjutnya di sini ada sistem pemantauan serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu, seorang yang tidak diundang atau adanya serangan. Ya, mungkin di sini mungkin yang dimaksud itu sebagai notifikasi atau pemberitahuan jika ada seseorang. Sudah lah ini. Gimana? Ribut Mas Doni. Halo Mas Doni. Ya, Gimana Mas? nggak apa-apa Mas. Sorry. Oke, di sini untuk sistem pemantauan serangan di sini yaitu dia untuk mengirimkan notifikasi Pak. Dimana jika nanti ada seseorang yang dia berhasil masuk, kita bisa langsung menutup aksesnya kembali gitu. Atau kita bisa mengamankan data-data kita. Oke, kita lanjut Mas. Nah, untuk selanjutnya di sini Pak, untuk melakukan backup secara rutin. Backup yang dimaksud kita membackup data kita. Jadi di sebuah server database-nya kita backup, bisa kita backupnya 3 hari sekali, 1 minggu sekali gitu. Untuk apa? Untuk meminimalisir jika terjadinya serangan atau hacking di dalam database tersebut, kita masih ada backupnya itu. Jadi jika terjadi kerusakan di dalam database, kita bisa untuk membuat
kita bisa membangun server baru lagi dan kita bisa melakukan restore backup-nya di situ gitu. Jadi untuk yang server yang sudah diretas atau yang sudah dirusak gitu, itu bisa kita biarkan atau kita bisa tambah rusakan biar tidak disalahgunakan. Nah, oke, selanjutnya di sini adanya pemantauan integrasi sistem. Misalnya pada sistem Unix ada sebuah program tripwire. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Nah, di sini dari sistem Unix yaitu sebuah tripwire di mana jika ada perubahan di dalam berkas itu kita bisa tahu. Jadi modifnya kapan, atau mungkin bisa kita sebut dengan history atau log ya. Jadi nanti ada informasi dari berkas tersebut, kapan dirubah, siapa yang merubah, tanggal berapa dirubah, gitu ya. Jadi ada beberapa informasi yang bisa diberikan kepada si user. Terus yang selanjutnya di sini adanya cyberlaw, cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Pentingnya adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Karena untuk cybercrime di sini dia akan menyerangnya melalui internet. Nah, sedangkan di internet itu belum ada polisi gitu. Kalau di dunia atau di faktanya kita nggak di dunia maya atau di jalan gitu, kita di jalan terus lampu merah kita tangkap polisi. Ya, di internet belum bisa langsung seperti itu ya. Oke, selanjutnya perlunya dukungan dari lembaga khusus atau lembaga yang diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Nah, mungkin di sini ada yang dijelaskan. Untuk yang pertama, kita mengedukasi masyarakat atau memberitahu orang yang awam bagaimana sih kita pentingnya menjaga data kita di dalam internet, di dalam media sosial, apa sih yang bisa kita share, apa sih yang tidak bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, itu juga harus menjadi perhatian karena mengingat saat ini kita bisa menemukan hal apa saja di internet gitu. Nah, itu harus jadi poin penting juga itu untuk edukasi ke masyarakat. Karena mengingat belum lama ini juga ada suatu kasus tindak kejahatan, yaitu di mana ada sebuah orang dia menerima pesan WhatsApp, ya mungkin teman-teman juga udah tahu, yaitu kurir ya. Tapi itu sebuah aplikasi. Nah, itu sebuah aplikasi yang dia bisa memantau atau mengendalikan suatu device tersebut. Nah, kalau orang dia mendapatkan edukasi terkait cybercrime, terkait bagaimana pentingnya data kita, itu juga kita harus awas atau harus itu suatu data, dia itu suatu dokumen atau dia suatu aplikasi gitu. Mungkin hasil dia suatu aplikasi gitu ya. Nah, itu untuk beberapa hal untuk mencegah ya Pak Soleh atau yang harus kita siapkan ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Baik Pak Fajar, terima kasih banyak atas penjelasan. Ya Pak, terima kasih kembali. Oke, terima kasih. Ditutup aja untuk sesi presentasinya. Baik, terima kasih dan teman-teman. Untuk kelompok 3, Mas Atta Esa, saya sendiri, Mas Fajar, Mas Ridwan, terima kasih sudah partisipasi dalam presentasi kelompok 3, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan ikut memberikan masukan dan pertanyaan, dan terima kasih kepada Pak Pramana. Mau nanti bisa disambung atau ditambahkan terkait hal apa saja tentang cybercrime, Pak. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Matur nuwun.
Oke, baik teman-teman, di sini mungkin saya tambahkan sedikit aja ya. Jadi kita nggak usah break. Jadi langsung aja di sini. Kalau kita bicara tentang cybercrime, ya erat kaitannya dengan kejahatan di dunia maya. Artinya ada suatu aktivitas ilegal di sana, gitu ya. Entah itu penyalahgunaan komputer, entah itu penyalahan ya dari segi media sosial ataupun penyebaran data yang sangat tidak pantas kayak gitu ya. Seperti teman-teman tadi sudah sampaikan bahwa ada bermacam-macam ya jenis kejahatan cybercrime gitu ya. Jadi kejahatan di dunia maya itu ya kita bisa katakan sesuatu kejahatan yang merugikan. Kenapa merugikan? Karena ya memang siapa sih yang bisa bertahan gitu ya dengan keadaan dijahatin. Contoh misalkan kita sebagai orang awam ya mungkin kita sudah bisa berinteraksi di media sosial, tapi belum tentu kita bisa tahu gimana sih caranya mengamankan diri kita atau mengamankan data kita kayak gitu ya. Bahkan data kita rentan dipalsukan dengan adanya modus cybercrime ini kayak gitu ya. Nah, jadi seperti yang teman-teman sampaikan, antisipasinya bagaimana gitu ya. Kalau secara teknis betul ya, kalau kalian punya sistem ya untuk pembagian data gitu ya atau untuk transformasi data, transfer data itu bisa dipakaikan kriptografi, firewall kayak gitu ya atau misalkan dengan memanfaatkan API sehingga data kalian ya database kalian akan tetap aman. Sedangkan yang terjadi di lalu lintas data di internet hanya sebuah API gitu ya atau hanya sebuah komputer perantaranya saja gitu ya, bukan komputer intinya. Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkah yang harus dimiliki oleh perusahaan itu seperti itu. Nah, kedua, kalau kita sebagai individu ya lebih selektif lah dalam mencari informasi kayak gitu ya. Jangan misalkan kita lihat email nih, dapat email. Nah, itu kita nggak kenal emailnya gitu. Kita main buka aja, main download ya ada attachment kita lihat. Nah itu bisa disisipi malware ya atau kita bisa dapat email spamming seperti itu banyak sekali kayak gitu. Nah kemudian dari segi konten pornografi ya, nah ini konten pornografi juga memang erat kaitannya dengan cybercrime ya. Jadi kita misalkan uh, buka situs apa tiba-tiba muncul kan ya, entah itu pornografi, entah itu judi gitu ya, iklan-iklan seperti itu banyak. Nah itu kita jangan sampai apa ya uh, cari tahu lah gitu, jangan sampai cari tahu. Kenapa? Karena memang orang-orang di luar sana men-trigger kita supaya mengklik iklan tersebut agar apa? Agar kita terkena serangan cyber tersebut. Nah, jadi lebih hati-hati kalau misalkan kalian membuka website ya, kira-kira ada advertising yang mencolok lah, yang sekiranya ini tuh nggak pantas ya udah nggak usah dilihat gitu ya. Nah, selanjutnya ya paling paling sering sih biar data kalian aman ya usahakan dilimitasi aja, jangan sampai kalian umbar gitu ya. Seperti melamar pekerjaan gitu ya. Kalau melamar kerjaan kan sekarang eh, banyak ya aplikasi-aplikasi penyedia seperti itu ya. Apalagi yang minggu lalu telah saya singgung gitu ya. Nah itu jadi kalau mau ngelamar pekerjaan ya cukup datanya data terkait skill kalian aja, keahlian kalian gitu ya. Tapi kalau untuk data dokumen pribadi ya usahakan jangan sampai ada di dalamnya gitu karena rentan disalahgunakan nantinya. Oke, seperti itu aja. Jadi sebenarnya cybercrime ini kalau kita katakan ya kalau misalkan melihat kasusnya Bjorka itu ada ada sisi yang diuntungkan di sini. Kenapa? Karena Bjorka ya
dia menurut saya itu mencari pembenaran dengan mempublish ya, dengan mempublish hasil pencurian datanya itu sehingga dia mendapat simpati dari masyarakat gitu ya. Padahal apa yang dilakukannya itu salah gitu ya. Jadi sesuai pembahasan teman-teman juga itu memang Biorka itu termasuk kasus yang salah karena sudah merugikan negara bahkan merugikan kita sebagai individu yang mempunyai data tersebut gitu. Lalu gimana sih supaya kita menjadi seorang ya profesional IT di bidang hacker gitu ya? Karena apa? Karena tidak dipungkiri ya, profesi kita sebagai profesional IT yang memiliki sertifikat hacker ya, bahkan ada sertifikasinya. Mungkin di sini ada yang sudah mengambil sertifikat hacker ya, ya. Ada yang punya sertifikasi ethical hacker? Enggak, Belum Pak. ada, Pak. Oh, lagi on progress kayaknya ya. OTW, Pak. Oke, Masa jadi kuliah di kampus teknologi nggak punya sertifikat cyber ya? nggak usah kuliah gitu ya di Universitas Teknologi gitu ya. Jadi gini ya, kita sebagai profesional IT ya erat kaitannya dengan hacker ya. Karena apa? Karena itu merupakan pekerjaan kita dan itu merupakan sebuah paradigma kita untuk membentuk atau memberikan gambaran kepada masyarakat hacker itu siapa gitu ya. Makanya ada yang namanya sertifikasi. Nah, sertifikasi ini gunanya untuk menentukan bahwa kamu seorang profesional IT sejati atau hanya seorang hacker yang ingin mencari simpati seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau kalian sudah memiliki sertifikasi itu, kalian sudah memiliki kompetensi di bidang hacker, ya kalian harus bisa memiliki etika sesuai moral yang berlaku. Karena diajarkan juga bahwa kita boleh mencari tahu, kita boleh mencari celah, bahkan kita boleh mempelajari semua keamanan dunia asalkan tidak merusak atau mengambil keuntungan demi diri kita sendiri atau orang lain. Jadi seperti itu ya. Nah, beda cerita kalau misalkan nih teman-teman ada yang hack sebuah website gitu ya. Nah, website katakanlah sebuah perusahaan teknologi, website Tesla gitu ya, atau Twitter deh gitu ya. Nah, ketika itu kalian informasikan tuh, kalian kasih tahu si Elon Musk ya, Mas Elon gitu ya. Nih ada celah nih di Twitter, saya bisa kayak gini-gini gitu ya. Ya siapa tahu ya, dengan kalian melaporkan bug, kalian melaporkan sebuah celah, itu menjadi bonus buat kalian. Bonusnya apa ya? Bonusnya ya siapa tahu bisa diangkat menjadi karyawan sana gitu ya, atau dikasih berupa piagam gitu atau hadiah. Nah, bahkan sekarang banyak ya yang menjadi bug bounty ya atau pencari bug. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sebuah hacker yang memang profesional gitu ya atau hacker yang memang bisa menjaga kredibilitas dia sebagai profesional di bidang IT dan ini sesuai dengan etika profesi yang berlaku di masyarakat. Oke, saya rasa eh, tambahan saya sampai di sini gitu ya. Jadi kita sudah selesai ya pembahasan kita terkait cybercrime ya. Nah, untuk daftar hadirnya bisa disampaikan ya di daftar hadirnya bisa dituliskan di kolom chatting udah saya sharing. Mungkin di sini saya tambahkan lagi. Oke, minta bantu diingatkan aja untuk Mas Ulin ya, Ulin Nuha nih nggak hadir ya. Minggu depan Mas Ulin Nuha giliran presentasi. Ya, jadi minta tolong dibantu diingatkan kembali untuk Itu kelompoknya CS-nya Mas Pak Ulin. Soleh, Pak.
Apa? Itu kalau sama Pak Soleh klop banget. Oh gitu ya. Ya Pak Soleh, tolong diingatkan ya untuk Mas Ulin terkait Insya Allah, pembahasan Pak. Baik. etika jaringan, penggunaan jaringan. Oke, terima kasih. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya? Cukup kayaknya nih ya, pembahasan terkait cybercrime. Lengkap, Pak. Oke, lengkap ya. Oke, karena waktu juga sudah habis ya, waktu kita sudah habis. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita minggu ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih perhatian teman-teman. Semoga kita bertemu kembali di minggu depan ya, di tahun yang akan datang. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.